Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita bertemu kembali pada pelajaran PPKN. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah Anda pelajari minggu yang lalu, yang mana pada saat ini kita akan membicarakan subbab yang ketiga. Namun sebelum saya mulai, saya ingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap menjaga pergaulan dengan baik, menjaga jarak, memakai masker, sering-sering mencuci tangan untuk mengurangi risiko pandemi corona. Meski kita dalam suasana yang tidak bisa bertemu, tetapi saya harapkan Anda tetap semangat di dalam belajar. Tetap semangat ya, jangan sampai malas belajar. Jangan sampai malas belajar. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan tersebut dapat kita lihat dalam 4 macam bidang kehidupan bangsa Indonesia, yaitu bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Yang pertama, yaitu sistem pemerintahan disesuaikan dengan perkembangan. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah pembangunan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Misalnya, yaitu yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar RI yang diamandemen, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, hak asasi manusia yang seimbang. Bangsa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hak asasi tersebut, tidak mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia
yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Indonesia, pemakaian hak asasi itu tidak boleh semata-mata karena hak, tetapi pemakai hak asasi tadi juga harus memperhatikan kewajiban asasi, yaitu bahwa orang lain juga mempunyai hak asasi yang sama dengan dirinya. Nah, disinilah terjadi perimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Ketiga, dikembangkannya demokrasi Pancasila. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan, serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilu dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilu untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Hukum nasional berdasarkan Pancasila. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan sebagai berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi perekonomian Indonesia itu
tidak didasarkan atas sistem kapitalisme, tetapi berdasarkan pada kekeluargaan, mengutamakan asas kekeluargaan, yang mana dalam sistem keluarga itu semua harus bisa menikmati dengan baik. Bukannya yang punya modal besar yang menikmati pembangunan saja, yang justru merugikan mereka-mereka yang berperekonomian yang lemah. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting ini banyak. Misalnya Pertamina, PLN, itu dikuasai oleh negara. Sebab kalau sampai dikuasai oleh swasta sepenuhnya, ini nanti akan menyimpang dari asas kekeluargaan yang di atas. Jadi di sini cabang produksi yang besar itu dikuasai negara supaya tidak dikuasai oleh perorangan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi di Indonesia, segala apa yang ada di bumi itu adalah dikuasai negara. Tanah bukan milik perseorangan. Karena kemanfaatan tanah itu nanti bisa dipakai untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kepemilikan tanah itu bukanlah kepemilikan yang mutlak. Kepemilikan tanah hanyalah menempati tanah. Sedangkan segala isi yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada di dalam negara Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Sehingga proses modernisasi terus dikembangkan. Modernisasi bukan berarti westernisasi. Westernisasi itu gaya hidup kebarat-baratan. Mencontoh kehidupan dunia barat.
yang cenderung bebas tanpa batas. Namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat kerja keras, kedisiplinan yang tinggi, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai dengan Pancasila. Gaya hidup feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang HANKAM. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Juga dicantumkan ke dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang kadang disingkat dengan istilah HANKAMRATA, pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Misalnya dalam bentuk kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan yang disingkat dengan nama Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat kamu, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya. Pada saat ini terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern. Misalnya Hansip, Pertahanan Sipil, Satuan Pengaman Lingkungan,
dan sebagainya. Dari penjelasan tadi membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak pembahasan kita pada hari ini, sekaligus menutup serangkaian pembahasan bab yang pertama. Harapan saya, pelajarilah bab pertama mulai dari awal sampai dengan yang terakhir, pahami baik-baik. Semoga kecintaan kita kepada bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila semakin kuat, semakin kokoh, semakin kita punya keyakinan untuk harus mempertahankan Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.